Berada dekat dengan Gili Air dan Gili Meno, Gili Trawangan menjadi surga bagi penyu. Bahkan di tepian pantai, wisatawan dengan mudahnya menemukan sarang telur penyu yang sudah diberi tanda. Snorkeling saat pagi adalah waktu yang tepat untuk melihat penyu di perairan Gili Trawangan maupun pulau di dekatnya. Saat laut surut, penyu biasa berenang di tepi pantai. Tadi ada penyu hijau, green turtle. Ini besar karena penyu dewasa biasanya ukurannya bisa sampai 1 meter gitu ya panjangnya. Terus tiap pagi biasanya mereka akan ke perairan lebih dangkal untuk mencari makan. Ada fun fact juga si penyu ini. Jadi dia kalau bertelur, dia akan ke tepian pantai, dia bertelur. Jadi ketika dia ingin bertelur lagi, dia akan bertelur di tempat yang sama. Kawasan wisata Tramena yang terdiri dari Gili Trawangan, Meno, dan Air merupakan kawasan konservasi habitat penyu, terutama spesies penyu hijau atau green turtle, olive ridley turtle atau penyu lekang, dan hawksbill turtle atau penyu sisik. Di pesisir pantai Gili Trawangan, Anda dapat menemukan sarang telur penyu dengan mudah karena sudah ditandai oleh para pelestari penyu. Kami membuat jalur pelepas liaran tukik bersama di barat pantai Gili Trawangan. Kali ini tukik yang dilepas liarkan berjenis penyu lekang. Kami melakukan pelepas liaran tukik bersama para relawan proyek penyu Gili Trawangan. Lebar tukik berjenis lekang sekitar 30 mm dengan panjang 40 mm. Pagi hari sebelum matahari terik adalah waktu yang tepat untuk melepas liarkan tukik ke laut. Alasannya tak banyak predator yang beraktivitas di laut pada waktu tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan tukik ini tak mampu keluar dari telurnya secara alami. Halo, nama saya Susi Lestari, saya relawan dari proyek penyu. Nah, jadi untuk hari ini sebenarnya kita ada kesempatan untuk merilis beberapa ekor penyu. Sebenarnya lumayan banyak ekor penyu untuk hari ini. Kalau untuk penetasannya, kita sebenarnya menganjurkan untuk membiarkan mereka keluar sendiri kayak gitu, karena itu kita mendukung mereka untuk berkembang secara alami ya. Jadi lebih bagus untuk mereka keluar sendiri. Saya tidak menyangka banyak wisatawan yang ikut dalam pelepas liaran tukik di pulau ini, bahkan mayoritas adalah turis mancanegara. Hi guys, I'm Karen. I'm from London, England, and I'm here today on this most amazing morning that is basically something that's been on my bucket list for so many years. And it's just the most beautiful experience I've ever had, and they're just beautiful. Perlu waktu lebih dari 1 jam melepas liarkan ratusan tukik ini hingga mereka berhasil berjalan pelan menuju laut lepas. Idealnya tukik dilepaskan langsung usai menetas dari telurnya tanpa melalui penangkaran agar mereka dapat beradaptasi langsung dan mampu berenang dalam air. Ada perasaan haru, perasaan bahagia melihat momen ini ketika tukik ini, bayi-bayi penyu ini dilepas liarkan. Seperti mereka kembali ke kehidupan yang mereka seharusnya ada di sana begitu ya. Sebenarnya ada satu cerita menarik dari si penyu ini. Jadi dari ratusan yang menetas, si bayi-bayi ini, itu biasanya kesempatan hidupnya hanya 1-2%. Jadi bayangkan, kalau ada 100 tukik yang dilepas liarkan paling cuma 1 atau 2% saja yang bisa hidup. Kenapa? Salah satu faktornya adalah mereka dimangsa oleh predatornya. Jadi kebanyakan tidak bisa bertahan hidup begitu ya. Tukik yang baru terlahir ke dunia kini berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Sebagai hewan soliter, penyu lebih suka hidup menyendiri. Mereka jarang berinteraksi dengan penyu lain kecuali saat musim kawin tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.